Assalamualaikum Bu Atta. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Rencananya, kalau dengar-dengar rencananya Ibu mau melaksanakan praktek coaching ya dengan Iya, menggunakan alur tirta. Iya, rencananya gitu. Siapa yang mau di coaching? Rencananya Bu kalau sudah janjian sama Bu Aisyah, Bu Aisyah. karena dia ada agenda tadi malam, rencananya hari ini mau coaching dia. Oke, sebelum melakukan coaching, kita menyamakan persepsi dulu ya terkait coaching nanti. Ini kan Ibu selaku coachnya ini ya, kira-kira target apa yang mau dicapai pada saat praktek coaching nanti? Emangnya Bu, sebenarnya ada beberapa target yang ingin saya capai dari praktek coaching nanti. Di antaranya yang pertama itu adalah menggali informasi tujuan utama dari coaching ini. Kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi si coaching. Kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan si coaching dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan dikembangkan oleh si coaching. Oh begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan rencananya menggali potensi diri dari coaching untuk memecahkan masalah ini. Selanjutnya bagaimana kompetensi Ibu sendiri yang ingin diambil? Nah, saya sini sebagai yang diobservasi, saya ingin memiliki keterampilan coaching yang baik. Mantap ya Bu, kalau kayak gitu udah sangat bagus. Kompetensi yang ingin Ibu capai baik untuk coach maupun untuk coachingnya. Lalu indikator apa yang ingin Ibu raih? Indikator yang diraih itu coaching mampu mencari solusi dari permasalahannya, dan saya sebagai coach dari sebuah yang baik dari coach. Baik ya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan saat nanti coaching berjalan dengan lancar dan mencapai target seperti yang direncanakan. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tapi saya di sini dulu nanti untuk ngelihatnya, untuk mau observasi boleh ya? Boleh. Ya, silakan Bu, kalau mau coaching silakan. Bu Aisyah, Bu Arfa. Baik Bu, sudah siap kita kira-kira untuk memulainya? Sudah Bu. Mulai ya Bu. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Arfa. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Bu Arfa bagaimana? Alhamdulillah. Kenapa ini Bu? Kalau saya perhatikan Ibu dari tadi itu kelihatannya mukanya murung atau gelisah gitu, kenapa itu? Nah ini Bu, ada salah satu siswa saya yang kurang minat, kurang bisa serius waktu saya di kelas menyampaikan pelajaran. Itu yang ingin saya sampaikan ke Ibu hari ini. Oh, gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu curhat sekarang Ibu ini tujuannya untuk apa nih Bu? Ya, saya curhat ini supaya dapat solusi dari permasalahan saya tentang murid saya tadi Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya dari obrolan kita pada siang ini dapat menemukan solusi yang terbaik ya Bu dari permasalahan yang dihadapi. Terus terang Bu, saya kepikiran terus tentang siswa saya ini. Apa yang harus saya buat supaya murid saya ini bisa menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu. Seperti itu Bu. Kira-kira apa hambatan Ibu itu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pelajaran yang Ibu berikan? Setelah saya renung-renung, saya pikir-pikir juga, apa ada kemungkinan kaitannya dengan metode yang saya perbuat di kelas itu kurang menarik, sehingga berpesan buat anak-anak itu bosan ya. Oh, begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu apa harus bagaimana lah Ibu menghadapi masalah?
satu rencana yang saya terpikir di benak saya, mungkin merubah metode pembelajarannya ya Bu ya. Jadi sudah adakah perubahan-perubahan yang Ibu tempuh dalam pengajaran perubahan metode tersebut, Bu? Belum, masih rencana saya mau berubah, ingin membuat metode diskusi, metode bermain, atau sejenis outing kelas, atau yang paling gampang mungkin diskusi di dalam kelas dan outing kelas lah Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira dengan metode yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana minat pelajaran anak? Menurut pemikiran saya itu lebih baik daripada metode yang saya buat yang lalu-lalu. Kemungkinan ini karena memang siswa itu saya libatkan dan sesuai dengan yang mereka harapkan, mudah-mudahan mereka akan lebih tertarik dan mengurangi kebosanan mereka. Jadi Bu, menurut Ibu ya, bagaimana cara Ibu melakukan metode tersebut? Ya, yang kayak rencana saya itu kayak diskusi akan saya bagi. Diskusinya ada di dalam kelas, nanti akan saya bagi menurut yang pertama saya petakan dulu muridnya. Setelah itu baru saya kelompokkan berdasarkan pemetaan tersebut. Bagus Bu. Jadi gimana nih Bu tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana Ibu dalam melakukan metode-metode yang Ibu rencanakan tadi? Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya akan coba, memang perlu ya kan Bu ya, memetakan siswa supaya tidak terlalu supaya kesenjangannya itu tidak terlalu jauh, sehingga murid tadi kesannya tidak terabaikan gitu ya kan. Jadi Bu begini, jadi siapa rencana yang Ibu libatkan untuk membantu tujuan Ibu tersebut? Rencana saya yang saya libatkan itu ya anak-anak langsung, ya kayak diskusi tadi langsung di dalam kelas, kayak outing kelas itu anak-anak saya bawa langsung keluar dari kelas, belajar di luar. Nah itu rencana saya. Jadi Bu, kira-kira nih Bu, berapa lama lah Bu target Ibu untuk mencapai metode dan mendapatkan hasil yang baik? Ya rencana saya selama 2 minggu saya coba, insya Allah akan ada hasil yang lebih baik daripada di awal tadi. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi ya Bu ya, agar siswa Ibu itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu ya. Ya Ibu, saya ucapkan terima kasih dengan berbincangnya kita hari ini, membuka pemikiran saya yang tadinya memang saya sudah suntuk gitu ya, bisa dibilang suntuk. Kenapa masalah anak saya ini dan apa penyebabnya, apa solusinya. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu tadi, saya merasa lapang, lega. Alhamdulillah, Ibu tuh sebenarnya memang hebat Bu. Semangat ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Arifah atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arifah. Gimana Bu? Udah selesai tadi ya Bu coachingnya ya? Iya. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika percakapan observasi pra-coaching? Yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik yang disampaikan oleh si coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci yang dari pernyataan si coach tadi. Kira-kira boleh nggak ini saya menyampaikan hasil dari observasi saya waktu Ibu melakukan coaching? Ini sangat dong Bu. Menurut saya gini Bu, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah berjalan dengan baik ya kan. Terus beberapa kali Ibu juga sudah menangkap kata kunci dari pernyataan si coach, sehingga Ibu bisa menyampaikan pernyataan yang terbuka.
Nah, sekarang menurut Ibu, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi ke depan? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, saya ingin berlatih membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan si coaching. Oke, baik. Nah, selanjutnya, kira-kira kapan kita bisa melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin dikembangkan ke depan? Ya, sepertinya bulan depan ya Bu ya, karena saya akan melihat dulu bagaimana perkembangan selama 1 bulan ke depan. Oke, baik ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk melakukan percakapan ini. Ya, sampai ketemu lagi kita di bulan depan ya Bu ya. Iya Bu, baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Baiti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Baiti? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Bu Baiti, Iya, Bu. saya dengar Ibu ada rencana coaching hari ini ya Bu. Iya. Dengan model kita ya Bu. Iya betul Bu. Saya akan melakukan praktek coaching dengan melebih Oh iya Bu Baiti, sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dengan Bu Baiti terkait tentang coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Kira-kira target apa yang ingin Ibu Baiti capai dari coaching nanti ini? Mungkin ada beberapa target ya Bu dalam coaching nanti. Yang pertama itu saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian yang keempat komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh iya, begitu ya Bu. Ya. Kompetensi coaching yang hendak Ibu kembangkan tersebut apa ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah ini Bu, saya ingin menggali potensi dari diri coach, di mana dia bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach hadapin sendiri, gitu Bu. Jadi saya ingin membantu untuk memunculkan potensi yang sudah dimiliki supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, baik Bu Baiti. Terus dari kegiatan coaching tersebut, bagaimana hal yang mana atau bagian mana kira-kira dari Ibu yang ingin saya amati? Bagian kompetensi yang ingin diamati adalah keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif Bu. Kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Mantap Bu, sangat bagus Bu Baiti. Mantap sekali. Yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coach, lalu indikator pencapaian apa yang ingin diraih oleh Ibu? Yang ingin saya raih, indikatornya itu kira-kira coaching itu mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik, gitu Bu. Baik Bu Baiti, mudah-mudahan coaching Ibu hari ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi untuk coaching Ibu. Ya, terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama Bu. Baik, tapi kira-kira sebelumnya siapa kira-kira yang ingin Ibu coaching? Oh, ada Bu, teman saya ngajar kebetulan, Bu Arfa namanya Bu. Baik Bu, tapi bolehkah saya di sini duduk mengamati? Boleh Bu, boleh Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu Baiti. Baik. Kita mulai ya. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Arfa. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat.
Tapi kok saya perhatikan kayaknya ibu ada sedikit kayak kurang bersemangat, apa ibu ada masalah ya? Iya, ibu tahu aja ya. Iya, kalau saya melihat tadi Iya, mukanya padahal pas saya dan- tadi sudah semangat gitu, alhamdulillah. Tapi ternyata Kelihatan ya. kelihatan juga ya. Bu. Iya, betul. Inilah Bu yang saya ingin diskusikan bersama ibu. Kira-kira ibu ada waktu luang nggak ini? Kalau sekarang kayaknya ada sih bu. Bisa. Iya boleh deh. Apa ini bu yang mau diceritakan? Sebenarnya gini Bu, ada beberapa siswa saya ini Bu ya, kelas enam itu Bu. Kalau ketika pelajaran saya itu mereka kurang bersemangat gitu. Lalu bagaimana bu? Kira-kira bisa ibu ceritakan lebih lanjut lagi? Iya, sebenarnya begini Bu, mereka itu di dalam kelas itu karena tidak semangat gitu ya Bu, dalam mengikuti pelajaran saya. Mereka jadi ngobrol, ada juga yang main HP gitu. Jadi saya kesal gitu. Oh, oke. Kalau gitu sekarang kira-kira apa nih tujuan ibu kita melakukan diskusi share ini tadi? Ya, saya Bu terus terang ya Bu ya, saya itu ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Gitu. Oke. Baik, kalau memang seperti itu tujuannya, mudah-mudahan memang obrolan kita ini bisa menemukan solusi ya Bu Arta ya. Iya. Ya. Terus terang gitu ya, saya nih kepikiran terus Bu. Apa yang terjadi di kelas ini dengan siswa-siswa saya? Seolah-olah saya tidak mampu Bu, mengajar di kelas itu. Kalau seperti itu kondisinya, kira menurut Bu Arpa ini ya, hambatannya itu apa gitu sampai siswa ini kok seperti itu gitu? Ya, menurut saya mungkin ya Bu, selama ini metode yang saya lakukan itu dalam mengajar itu mungkin kurang menyemangati anak-anak, kurang menyenangkan bagi anak-anak gitu. Membosankan deh bagi mereka. Oh begitu ya. Jadi kalau memang seperti itu nih kondisinya, menurut ibu, ibu tuh harus kayak mana? Mungkin sepertinya begini ya Bu ya. Ini mungkin ya Bu, mungkin saya harus merubah metode dalam pengajaran saya sehingga anak-anak itu bisa senang mengikuti pelajaran saya, bisa semangat gitu. Tadi ibu bilang merubah ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin ibu lakukan dalam pengajaran ini? Saya akan mencoba Bu, rencananya di mengikuti saya menyusun rencana pembelajaran saya Bu dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang pastinya tepat untuk mereka Bu. Ya tadi menurut ibu tadi metode atau model pembelajarannya ya. Iya. Nah kira-kira nih metode atau model pembelajaran apa ini yang cocok untuk menarik minat siswa ibu dengan mata pelajaran yang ibu ampuh? Mungkin bisa dengan diskusi, jadi anak-anak itu bisa saling sharing, kemudian permainan, game, dan bermain peran. Mungkin kira-kira begitu Bu yang saya lakukan. Nah, yang ibu sampaikan tadi rencana ibu sepertinya sudah sangat bagus ya Bu. Selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal nih yang ibu mendasarinya itu apa? Rencananya di awal itu saya memetakan dulu murid-murid itu berdasarkan kesiapan belajar mereka dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka Bu. Jadi menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka Bu dalam pembelajaran itu. Jadi lebih gampang kita memberikan pelajaran itu. Jadi menurut ibu kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk mewujudkan tujuan tersebut? Ya pastinya yang saya libatkan di situ Bu, siswa-siswa ya Bu ya, dalam kegiatan sebagai pemetaan persiapan belajar siswa ini Bu. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar rencana ibu ini terlaksana? Target yang saya ingin lakukan itu Bu, sepertinya 2 minggu lah ya Bu ya, begitu lebih kira-kira. Bagus sekali tuh ya Bu apa rencananya kalau seperti itu. Memang harusnya seperti itu gitu ya. Kayaknya nih dari pembicaraan kita tadi ini kita sudah menemukan solusi ya kan Bu atas masalah ibu. Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Iya Bu. Saya yakin ibu bisa menyelesaikannya. Semoga murid-murid ibu, saya doakan semoga murid-murid ibu jadi semakin bersemangat
Dan Ibu juga semangat ya Bu ya. Bu, amin, alhamdulillah Bu. Sekarang juga saya sudah lebih lega lah Bu setelah melakukan diskusi dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama ya Bu Arpa. Ayo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Baiti. Ya Bu. Ya, tadi setelah Ibu melakukan coaching terhadap Bu Arpa, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi ke saya atau yang sudah kita cakapkan waktu pra coaching tadi? Iya Bu, yang saya lakukan itu saya berusaha mendengarkan dengan baik ya Bu ya apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan yang disampaikan coach tadi. Iya, Bu Baiti, Iya Bu. bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Boleh Bu, silakan Bu. Baik Bu Baiti, maaf sebelumnya ya. Iya Bu. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching Ibu yang Ibu lakukan tadi terhadap Bu Arpa sudah berjalan dengan baik Bu. Beberapa kali Ibu menangkap kata kunci dari pernyataan Bu Arpa, terus sehingga dapat menyampaikan pernyataan, sehingga Bu Arpa tadi bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan terbuka. Menurut Ibu, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kedepannya Bu, saya ingin berlatih lagi untuk membuat pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga ingin berlatih untuk bagaimana memberdayakan coach Bu. Baik Bu Baiti, untuk selanjutnya kapan kita lakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Baiti atas waktu dan kesediaan Ibu Baiti untuk percakapan ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di bulan depan ya Bu Baiti. Bu, baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Arpa. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat Bu Arpa. Gimana kabar Bu Arpa? Alhamdulillah Bu baik Bu. Oh iya Bu, rencananya saya dengar Ibu besok mau mempraktikkan coaching ya Bu dengan alur TK ya Bu? Iya Bu, iya Bu Arpa. Betul, saya mau praktik coaching dengan kita ini. Nah ini Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu nih selaku coach, kira-kira target apa nih yang ingin Ibu capai dari praktek coaching besok? Ada rencana saya, ada beberapa hal yang menjadi target saya. Salah satunya itu, satu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching tadi mencapai saya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching. Yang ketiga, rencana aksi atau kira-kira yang akan dibuatnya. Yang keempat, komitmen atau tanggung jawab apa kira-kira dari solusi yang telah ditemukan. Oh begitu ya Bu. Lalu Bu, kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali kompetensi diri dari coaching. Terus bisa membuat sehingga si coach ini bisa membuat solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Terus dapat menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Oh, gitu ya Bu. Selanjutnya Bu, bagian mana nih Bu dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu amati? Yang pasti
saya ingin diobservasi terkait dengan kemampuan saya dalam coaching ini. Kemudian Bu, itu memang sudah sangat bagus ya Bu ya, kompetensi yang dicapai baik untuk coach maupun coaching. Lalu indikator apa nih Bu? Indikator pencapaian yang ingin diraih? Indikator pencapaian yang ingin diraih adalah supaya coach ini mampu mencari solusi atas permasalahan dirinya sendiri, dan saya memiliki keterampilan mengcoaching si coach tersebut. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira siapa nih mau yang coaching ini? Ini ada guru dari Medan Selayang, namanya Bu Nurbaiti. Oh iya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Arfan. Sebelumnya saya boleh sini Bu ya untuk mengobserver kegiatan coaching Ibu ya Bu. Baik, silakan Bapak. Bu Baiti. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Baiti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Kok sehat Bu? Kok kelihatannya suntuk kali hari ini Bu Baiti? Sedikit sih Bu. Nampak ya Bu ya? Iya sih, saya karena memperhatikan itu makanya saya. Iya Bu, betul. Bu Baiti, boleh nggak Ibu kira-kira Ibu tahu apa yang mau kita bicarakan hari ini? Gini Bu, sebenarnya saya pusing Bu karena banyak kali kayaknya tugas saya Bu, nggak bisa habis Bu, nggak siap-siap Bu. Kayak gitu. Iya Bu, ada aja kayak tiap hari gitu Bu. Oh, jadi begitu. Karena banyak kali tugas, makanya Bu Baiti jadi murung dan suntuk kayak gini. Iya Bu, betul itu. Kalau boleh saya tahu apa aja rupanya tugas Bu Baiti yang membuat Bu Baiti pusing. Namanya Bu, kok saya bilang Bu, ini Bu, yang pertama kan kayak kita ikut CDP ini kan Bu. Ini kita udah prokol kemarin, baru ini lagi dekon, kayaknya kejar target kali. Terus kebetulan saya juga ini ikut pelatihan PPKB itu dari Kemenak 10 hari. Tugasnya itu lumayan juga kan Bu. Kemudian ini saya ngurus yang Dupak itu terakhir kemarin tanggal 30 November. Nah itu juga harus ekstra saya juga kan, nyusunnya itu bukan enak gitu kan Bu. Jadi inilah akhirnya belum lagi mau ujian semester, saya disuruh bikin soal gitu kan Bu. Jadi memang kayaknya numpuk gitu, makanya jadi pusing kepala saya Bu gitu. Saya juga dengarnya memang agak ribet. Oh ya, jadi itu berarti karena kerjaan yang banyak tadi jenisnya itu dan beberapa poin itulah ya Bu. Jadi seperti itu ya. Tentunya Ibu berharap pekerjaan itu dan tugas-tugas itu semua dapat diselesaikan tepat waktu kan Bu. Jadi kira-kira apa yang akan Bu Baiti lakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sehingga bisa selesai dengan tepat waktu? Apa ya Bu? Paling inilah Bu, saya mengerjakannya itu yang pertama saya kerjakan yang lebih mudah gitu ya kan Bu. Kayak gitu yang waktunya itu lebih dekat deadline-nya gitu. Misalnya kayak apa rukol kemarin tuh tanggal berapa tuh kita due date-nya. Itu duluan saya kerjakan gitu Bu. Jadi mana yang lebih dulu itu saya kerjakan duluan gitu Bu. Jadi nggak numpuk-numpuk lah gitu. Setidaknya berkurang sedikit gitu Bu. Bu Baiti, supaya Ibu bisa tenang mengerjakan tugas-tugas tersebut, apa yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan, saya berusaha untuk
mengerjakan itu memang tadi kan tenang ya Bu ya. Apa ya Bu? Oh iya itu Bu, saya baru ingat Bu, waktu Lokakarya itu kemarin kan Bu, Lokakarya 3 itu kan saya juga ada bilang sama ibu, kepala saya tuh pusing gitu kan Bu. Terus kita disuruh latihan stop itu kan Bu, stop. Nah di situ pusing saya itu jadi selesai mengerjakan teknik stop itu Bu, pusing saya kok kayaknya hilang gitu, saya plong gitu. Jadi yang tadi barusan terus saya kepikiran, apa sebaiknya saya melakukan itu gitu ya Bu ya, di tengah-tengah kesibukan saya, kerjaan saya yang banyak itu, saya juga melakukan teknik stop gitu Bu, mungkin seperti itu Bu. Nah, Bu Baiki kan sudah tahu apa yang dilakukan. Iya Bu, baru terbuka pikiran saya ini Bu. Nah, selanjutnya ini Bu Baiki, kira-kira komitmen Ibu ke depannya jika Ibu menghadapi situasi yang sama seperti sekarang ini apa ya Bu Baiki? Komitmen saya ke depannya Bu, saya jangan menunda-nunda pekerjaan Bu, mana yang sudah ditugaskan itu secepatnya saya kerjakan gitu Bu. Jangan pokoknya ditunda-tunda besok. Kira-kira kayak gitu lah mungkin komitmennya Bu. Luar biasa Bu Baiki, itu sangat bagus. Semoga kita selalu diberi kemudahan ya Bu dalam menyelesaikan segala permasalahan kita, dan kita diberi perasaan dan semangat yang kuat. Amin. Terima kasih banyak ya Bu, sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya dan saya bisa mencari solusinya gitu ya Bu. Alhamdulillah, sama-sama ya Bu Baiki. Iya Bu, terima kasih ya Bu, saya permisi ya Bu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Aisyah. Baik Bu Arfa. Nah, setelah tadi Bu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan dari yang Ibu targetkan setelah coaching tadi? Iya Bu Arfa. Yang saya lakukan tadi adalah saya berupaya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Baiki selaku coach saya, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan yang disampaikan, pertanyaan dari si coach tadi atau Bu Nur Baiki tadi. Baik ya Bu. Begini Bu, boleh nggak nih Bu saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Baiki? Baik, silakan Bu Arfa. Nah, menurut saya nih Bu ya, secara keseluruhan Ibu sudah bagus nih Bu ya, sudah berjalan dengan baik, dan beberapa kali Ibu juga mendapatkan kata kunci Bu dari pernyataan si coach tadi, sehingga Ibu bisa menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu nih ya, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Nah, baik Bu, saya ingin sekali berlatih dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach Bu. Oh, baik. Itu selanjutnya apa nih Bu? Kita akan melakukan percakapan lagi Bu untuk merefleksi ya Bu ya, kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi. Sepertinya di bulan depan lah ya Bu Arfa. Ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya pada hari ini Bu ya. Karena atas percakapan ini kita bisa melakukan diskusi dengan baik Bu. Sama Bu, saya juga ucapkan terima kasih ya Bu Arfa. Sampai bertemu lagi di bulan depan ya Bu.